Pone amo di boyo dia kan di sekoti. Kan di paku kan di duri kaki mo di boyo melonjak-lonjak macam itu. Nah, amo nengok goyang orang-orang kini agak lain pula Pak, agak lain. Ikut 17 Agustus besok kok sempatlah Pak Wali Kota, sempat Bupati, sempat Pak Camat dibukanya itu apa namanya keyboard, band, organ. Kalau sempatlah besok Pak tengoklah sok gaya anak-anak kini goyang agak lain loh Pak. Kalau tiba lagu dangdut tu lain. Tangan kanannya nunjuk langit. Tangan kiri nunjuk bumi. Mata ia pejamkan, bibir bawa bergigi. Pandai loh seketik dah. Harus contoh tu contoh, bukan berarti pengalaman dah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin allazi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam amma ba'd. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Seluruh komponen masjid yang kami muliakan, para pembina, penasihat, pengurus, imam, khatib, para bilal, yang terhormat seluruh para ulama, para ustaz, para guru-guru kami, para hujaj, Bapak Ibu Haji, jemaah maghrib, hadirin hadirat yang berbahagia. Syukur alhamdulillah kehadiran Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmat dan nikmatnya buat kita bersama. Salawat dan salam buat baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Beliau adalah nurun ala nurin. Beliau Nabi Muhammad itu adalah cahaya di atas cahaya. Belum ada langit dan bumi, Allah Ta'ala sudah menciptakan nur. Setelah adanya pertama, zat adalah Allah, tidak memerlukan tempat. Dan Allah itu ada sebelum adanya tempat. Yang kemudian ciptaan awal dari Allah Ta'ala adalah nur, yang disebut dengan Nabi Muhammad. Maka dalam ilmu tauhid, beliau adalah Sayyidul Awwalin wa Sayyidul Akhirin. Penghulu para nabi, penghulu para rasul, Sayyidul Anbiya wa Sayyidul Mursalin. Nabi yang pertama dan nabi yang terakhir dalam bentuk kesudahan. Baik Bapak dan Ibu, menjelang Isya, lebih kurang 40 menit kita gunakan waktu tukar pikiran. Tentu kepada buya-buya kami, para guru dan para ulama, mohon izin. Kalau salah nanti jangan dipersoalkan, tapi kita perbaiki. Akhir-akhir ini ada orang cakap, sama aja ya orang merakit masjid dengan tak ke masjid. Sama aja orang berwirid dengan tak berwirid. Sama aja orang pengajian dengan pengajian. Sama aja orang puasa tak puasa tu tengok si anu tu. Dah puluhan tahun berwirid, tak juga berubah. Dah cokak je laki bini. Tu di kampung saya sering selalu kayak gitu. Di Siko ada macam itu tu Pak Nak. Ini bahasa campur sari nak apa Pak Imamnya. Saya tengok ni ada wajah Jawa, ada wajah Melayu, ada wajah Sumbar. Ada orang Sumbar juga enggak? Saya dengan rombongan baru balik dari Danauwati, Danau Bawah. Jadi jemaah-jemaah masyarakat orang tua wak situ, ia teragak lo nak mengulang kaji balik. Tak mana nak kaji tu, mau ulang-ulang kaji. Nyawa nak datang zaman kini kau ibaratkan memasuk air ke dalam galih. Masuk setitik tak banjirnya galih tu lah. Apa ni ke dalam datin yang bawah tu kan. Masuk pun air mereka berdurum-durum tak jua banjir dalam datin yang bawah tu dah. Mula ulang kaji.
Jadi cakap orang macam itu benar tak? Sama orang kamu saji juga tak kamu saji. Sama tak orang beriman juga tak beriman. Sama tak orang paduto juga tak paduto. Sama tak orang berinfak juga tak berinfak. Mungkin awak menjawab tidak sama. Kalau tidak sama di mana bedanya Ustaz? Konon awak baca mugarik kau. Dalilnya kita ambil dalam ayat Allah Al-Quran surah As-Sajdah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Afaman kana mu'minan kaman kana fasiqa? Samakah orang beriman dengan orang yang fasik? Yang beriman itu iman tak tampak tapi bisa dibuktikan. Iman tak tampak tapi bisa dirasakan. Kalau orang fasik, fasik itu tak nampak, tak juga nampak, tapi nampak keadaannya. Hanya fasik itu batigo pada dia kakak kalau bahasa orang Minang depan. Mohon maaf kau orang Minang Ustaz kau hendaknya. Kalau ambo ko gadangnya di Minang, codiaknya ambo di Minang, sekolah ambo di Minang tu dulu mengaji. Jadi bagaimanapun tak bisa didutokan dah. Banyak bare-bare biaya itu banyak abi di ambo. Jadi yang fasik ikut tiga pada dia kakak kau pak. Satu musyrik, syirik atau musyrik. Yang kedua munafik, yang ketiga fasik. Ni beradik kakaknya Pak. Yang tua musyrik, yang nomor dua munafik, yang nomor tiga fasik. Kini kau fasik. Fasik itu apa Ustaz? Yang tadi kan iman. Afaman kana mu'minan kaman kana fasiqa. Sama ke orang beriman dengan orang yang tidak beriman. Awak baca satu dulu iman, orang fasik. Iman dalam Al-Quran lebih 300 ayat itu hanya universal. Ya ayyuhalladzina amanu ya ayyuhalladzina amanu ya ayyuhalladzina amanu ya ayyuhalladzina amanu. Lebih 300 ayat secara universal. Secara umum. Orang tauhid membagi iman itu tak bagi ampe. Satu namanya imanul awam. Imannya orang awam. Orang awam tu ada beriman sama Allah, ada. Tapi lai semayang, lai kemusaji, lai puasa, lai berinfak sedekah, enggak. Imannya ada. Imannya ada. Dulu bapak dan ibu, satu kampung itu tidak pernah ada, ya mohon maaf lah, gereja dulu tidak ada. Tak ada dulu, tidak ada. Begitu orang membuat gereja yang menghancurkan orang-orang tak solat tu Pak. Imannya ada, tapi sembahyang tak ada. Tuh. Jadi jangan dianggap mereka tak punya iman. Ada, hancur. Yang kedua imanul yakin. Yakin surga ada, yakin neraka ada. Itu ayat yang dibacakan oleh Pak Imam kita tadi. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun summa kalla sawfa ta'lamun kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Lah masuk ke dalam kubur tu baru yakin. Yakin. Itu namanya imanul yakin. Yakin surga ada, yakin neraka ada, yakin pahala itu akan terima, yakin dosa itu akan diterima, yakin. Lai semayang, lai kemusaji, lai puasa. Enggak. Iko agak tadi diam je Pak Haji. Baca rohnya tadi diamnya nampak orang ke? Lain lah nampaknya. Khusyuk namanya tu ya. Amat belakang khusyuk atau tetakan tua. Tak jadi musaji kau lain lah lamanya apa? Di rumah orang kadang-kadang nguliang-nguliangnya pakai kasur, pakai spring bed, kipas angin, ada pacik lah kaki dia ini ada bininya ada anak okey. Tak mula lah di musaji je cuba pula lah. Basanda ndak basandanya payah surangnya. Pergi di kampung kami. Kalau si kau merasa parah dah itulah ya. Lalu tu nikmat itu. Nah, itu orang imanul yakin. Yakin surga ada, yakin neraka ada, pahala, mabuk, dosa, yakin ya, tapi dia tidak berobat. Yang ketiga, imanul muraqabah.
Arti imanul muraqqabah yazidu wa yanqus. Kadang-kadang iman awak bertambah, rajin tahajud, rajin zikir, rajin baca Al-Quran, rajin ke masjid. Wa yanqus, kadang-kadang tiba pemalih. Ke masjid ndak amu, semayang ndak soto, bagunjong tambah juo, maling yo yo ketek-ketek. Itulah awak tu ronde ketiga, itulah awak kebanyakan. Kadang tiba rajin, kadang tiba pemalih. Kadang tiba rajin, kadang tiba pemalih. Sama je laki, kadang-kadang dia pergi belanja, kadang-kadang indak. Kadang pergi belanja, kadang indak. Kamu kalau cari wajah mak-mak tu kadang-kadang Pak Imamnya ibu, mau tengok. Saya tengok wajah sebagian la ilaha illallah. Wajah-wajah kecewa dapat laki je namanya. Ya kadang laki semayang, kadang indak. Kadang eloknya, kadang bangi dia cakiknya awak. Itulah. Ibu-ibu kau Pak, bini awak tu indak untuk tercokik-cokik, indak untuk dimarah-marahin, indak untuk dibentak-bentak doh. Untuk dimanjakan, dibelai, perhatian, kasih sayang. Setuju atau tidak, Bu? Memang. Kalau dapat laki tidak mau semayang sakit hati pun tidak, Bu? Caraikan aja, Bu. Nah, kalau adalah hak perempuan mencerai awak laki-laki, kau Pak? Itu jalan gadang tu sebanyak-banyak laki-laki gilo. Nah, jadi itu yang ketiga, imanul muraqqabah. Yang keempat, imanul musyahadah. Iman yang penuh kesaksian tinggi kepada Allah. Tidak pernah, paling-paling datar. Paling-paling datar, tidak pernah nurun. Siapa itu? Aulia, wali-walinya Allah. Para syuhadanya Allah. Para anbiya, nabi-nabinya Allah. Para rasulnya Allah. Malaikatnya Allah. Kalau awak korang di ketiga tu nya dapat. Kadang rajin, kadang pamalih. Kadang rajin, kadang pamalih. Kadang ada tiba tu rajinnya tak ada barang apa malihnya banyaknya. Tapi yang dua tadi iman ada, amal ibadat, tidak ada solat, tidak puasa, tidak. Itulah golongan orang-orang fasik itu Pak. Jadi golongan orang fasik itu Bapak Ibu, tukang ponten, tukang nilai, dia tak mau berbuat, dia mengerti, tapi dia tidak mau ikut. Maka orang-orang fasik itu Bapak Ibu tidak boleh jadi pemimpin, jadi RT, jadi RW, jadi kepala desa, jadi Pak Lurah, jadi Pak Camat, sampai jadi presiden, tak boleh jadi pemimpin. Dan tak boleh diikuti karena salah. Yang kedua, orang yang fasik itu Bapak Ibu tidak boleh menjadi wali. Ini Bapak mohon maaf, awak punya anak gadi, menikah anak gadi awak besok. Awak beriman lai, tapi semayang dah do, berjudi ada jo, pemabuk ada jo, paduto ada jo. Anak menikah, so hai Kariman, ya Pak, aku nikahkan engkau dengan anak kandungku Jawinar dengan mas kawin seperangkat alat solat tunai. Aku terima nikah Jawinar dengan mas kawin seperangkat alat solat tunai. Tanyalah ke saksi. Bagaimana saksi? Al-Fatihah. Yang walinya kau paduto, pemabuk, pajudi, tidak mau semayang. Anak saksi kau para lo pada wali kali Pak. Atau makanya lagi cucu surang melawan jo. Lagi cucu nak kedua mada jo. Bertiga lagi cucu mada ketiganya. Kenapa Ustaz? Asal muasal ndak elok dah. Lai jelas dah. Nyo kalau awak bertanam limau, apa sih kau tahu limaunya Pak Imam? Kalau bahasa orang kampung kami jeruk. Kalau tampangnya limau itu elok, tanam pada tanah yang elok, buahnya ancak manis. Tapi kalau tampangnya tu ndak elok, tanahnya gersang, buahnya nanti masam. Atau makanya kalau ibu nak punya laki, kan dia punya laki lah ibu belakang bu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau dapat ibu laki nan soleh, tambah masuk surga badan pi. Kalau ni ndak sabar je lah doa banyak-banyak. Maka nah, kalau nanti mau menikah anak ibu, anak gadis, ternyata ayahnya le solatnya Ustaz, hilang-hilang timbul, kadang solat, kadang indak, kadang solat, kadang indak, hilang-hilang timbul, atau masuk kepada fasik itu, munafik lagi atas itu, munafik. Berarti macam itu bermuka dua di agama nama kau. Jadi tidak boleh jadi wali. Kalau kau anak dah tanya itu dah Pak. Kau anak dah tanya itu dah. Lain cukup suratnya lain. Allah lengkap. Beda dengan Tuanku Qadiyah mak ayah awak menikah dulu. Pak, yo, kau anak apa menikah kau? Yo, siapa namanya? Nur Hayati. Anak kabar kau? Anak nomor 7. Apa le semayang? Lain. Mana rukun semayang? 3 balik. Rukun wudu? 6. Coba.
Pertama masuk muka. Hafal dia amat ayat dulu. Baru dok ijab kabul tu dimulai. Kini ndak. Pak, yo nak apa? Kau ndak do tanya itu dah. Magi malu nak pandang yo ni. Masalah saya pak kau besok dah tukar SK pak kau ni. Padahal bapak dan ibu asal itu makanya nikah itu, mohon maaf bapak ibu, nikah itu walaupun ini bukan pembahasan kita, nikah itu barang haram dijadikan halal. Barang haram bisa menjadi halal. Tentu cukup syarat rukun. Salah satu rukunnya wali ndak boleh fasik, ndak boleh munafik. Begitu kata Buya Ambo dulu Haji Awis Karni Husin yang di Bukit Tinggi. Almarhum kini. Itu yang diajar ke kami. Jadi itu makanya sama kok orang beriman. Ammal ladzina amanu wa amilus solihat. Adapun orang beriman wa amilus soleh, beramal ia akan amal yang soleh. Amal itu bahasa awaknya yo karajo lah bahasa awak. Amal itu kan bahasa Arab itu. Bahasa awak karajo, kerja. Kerjanya tu elok, solat iyo, puasa iyo, gotong royong iyo, tutur kata lunak lembut suami istri ya, sesuai dengan Islam, berorganisasi sesuai dengan Islam. Amal lazina amanu wa amilus soleh. Adapun orang beriman dan melakukan amal yang soleh, falahum jannatul ma'wa, bagi mereka disediakan surga oleh Allah. Itulah. Makanya kadang-kadang sama ayah mohon maaf, iko kan akhir di bulan atau akhir tahun daripada dunia Islam. Agustus 10 Agustus, insyaAllah awak masuk dalam dunia Islam yang baru atau tahun baru Islam. Ya sobit dengan tahun hijrah. Tinggal 10 hari lebih kurang. Cubalah amak ayah. Ya beriman, tapi amalnya semayang dah amu dah. Tu makanya kadang-kadang tak seimbang musajid dengan jemaah. Tu bapak ibu, tak seimbang. Sekitar masjid ini umpamanya ada 200 kakak. Yang datang ke masjid itulah 80, 35, 150, alhamdulillah. Tempat-tempat yang lain kadang-kadang 7 orang, 9 orang, terutama ya ada sebagian kampung. Padahal sekarang mikrofon kayak gini enggak ada. Allahu Akbar. Hebat, suaranya mantap. Tapi orang beramal itu, Pak, amal itu. Nah, jadi bapak dan ibu, falahum jannatul ma'wa nuzulam bima kanu ya'malun. Adapun orang beriman, amal yang solehnya banyak, falahum jannatul ma'wa, surga disediakan oleh Allah. Itu untuk orang beriman. Wa ammal ladzina fasaqu fama'wahumun nar. Adapun orang fasik, tukang ponten, tukang nilai, nyo paham, nyo mengerti, tapi ndak mau berbuat. Itu ada bahasa awaknya. Paham, nyo mengerti, tukang ponten. Pai kamu saji awak salah jo dia, ndak pai kamu saji salah jo. Babinyi awak salah jo, balaki awak salah jo, ndak babinyi salah jo, ndak babinyi balaki salah jo, balanjo awak salah jo, ndak balanjo salah jo. Macam anak muda karajo salah jo, ndak karajonya salah jo. Ada laki bini kau cari kutu di muka rumah salah jo. Tukang ponten, tukang ponten. Nah, jadi kalau tu wa amal ladzina fasaqu fama'wahumun nar. Adapun orang fasik disediakan neraka. Tersedia untuknya. Makanya qila lahum zuqu azaban naril ladzi kuntum bihi tukadzibun. Ada kata sebelum itu ayyahruju minha. Ayyahruju, nun mati disambut dengan huruf ya, bacanya ayyahruju. Yahruju fi'il mudhari', ayyahruju. Kalau ada huruf an itu maknanya kehendak. Jadi begitu dimasukkan inyo ke dalam neraka orang fasik tadi ko, tukang ponten tadi, ayyahruju, inyo ingin keluar. Ingin keluar. Begitu inyo ingin keluar, doronglah balik ke dalam. Ingin keluar, doronglah balik ke dalam. Kata Allah, zuqu azaban nar allazi kuntum bihi tukadzibun. Rasulullah kan dulu dia bilang, tak juga kalian percaya, tak juga kalian yakin. Rasakanlah. Contohnya macam itulah.
Bapak ibu ada spermi di dapur, ada ikan di dapur, ada apa namanya itu, dan lain-lain lah. Tiap malam apa nama moncik bahasa orang Singapura apa? Oh, tikus maya sahabat. Habis dimakan tikus, malam besok dimakan juga, besok habis juga. Yang spermi bolong-bolong, yang ikan dimakan habislah. Tibolah amarah awak, bonci awak dengannya. Awas besok nak niyo besok. Tidak adanya heboh dan teloteng tu. Cubalah. Apa-apa ke pasar bolehlah jurik tikus kau cakap. Siap isa, siap makan malam kau dipancung je ikan asin ke dalam. Ditiapkan, awaslah besok cubalah masuk ke dalam kau besok dan azab. Kiranya jam 7 pagi amat intip ayah intip ke dapur tu atau di ya kok di kadai lah, kok di toko lah, tengok. Begitu bapak ibu intip, kiranya begitu awak yang bapak ibu intip macam kau, iyo kiranya adonyo di dalam. Pasti mulainya apa dulu, mulainya hisau dulu. Mulai hisau keluar angok jadi tu. Lepas ni bapak ibu membuatnya dah cuma ya. Nah, itu kan praktek itu sebenarnya ngerti ya, Wak. Iko ayah abang-abang ama-ama kok orang-orang dulu sadonya kok. Orang dulu kok pintar-pintarnya gurunya dulu hebat buat contoh. Sampai lidi ditambah 3 lidi berapa? Dia hitung lidi. 7 boleh pulang. Kalau kini nak beraja segala dan ditakan-takan dan 3 kali takan hitungnya nak don tapi cie aja. Entahlah. Buat PR anak-anak, ya Bu Guru. Contohnya mana? Tengok aja lah ya halaman 28 itu, nomor 3. Hanya gurunya pilih makan lontong di kantin. Siap Bu Guru? Siap Bu. Gimana lah kau? Ya, mana? Ndak Bu, ni satu ni nak mau kerjanya tadi main-main aja. Ngapa nak buat? Mengerotak anak tu abilo kata buat di rumah ya. Buatlah di rumah, hilang akan anak tu baca rohnya. Panggilnya maknya, mama sinilah mama, tolong mama ni tu apa ni? Ini buat dah maknya. Buat cik hilang lo akam nomor 2 nak lo sama soal balai lo gayanya. Panggil lo papa sikos bantai ya. Tolong tu anak ko han ya. No iko han. Dia no ibu mana. Saya ketik ko nya bayar lah muatnya dunia. Adalah saya cik ni ali lo akak. Mana nan dia do ibu. Yang anak tu dah tidur, nak ikut lagi anak tu dah tidur. Kuliah pula anaknya nomor 3 tu tengok, "Bu, dek sini dok. Cuba ini buat ni han." Nak kerja pula. Satu cuman, tu lah yang lain dah pula dapat. Anak dah tidur. Dia dah jam 11. Besok dapat saya guru pas dapat 3-nya. Ayahnya dapat angka 1, amak angka 1, kakak angka 1. Lulusnya dapat. Atau makanya, "Yo no, tolongnya dok. Bang sini bang, coba berapa ni ni? Yang banyak mau dijumlahkan." Dia ambil kalkulator, sodogo tokan apa? Berapa? Ini hasilnya Bu. Onde mak. Banyak bona nak. Utang apa? Utang ayah ya satu macam kau ni. Ulang baliknya tokan lah balik. 3 kali tokan nak donan sama hasilnya dah Pak. Ini contoh nak ada. Nah, lari ke mancik tadi balik ya mancik. Mancik sekarang nama tu tikus. Tikunya. Dah tikus. Jadi makin dekat awak dah ke mancik kau cakap, dah ke makin dekat, pasti gayanya ayah ruju, ingin keluar. Pertama macam-macam kan santai-santai je ya. Makin dekat awak. Iya tu nak? Awak pun mengecek. Ikon heboh-heboh dia, ikon heboh. Marasai yang mereka marasai. Makin dekat wakinya makin banyak kecek wakinya Pak. Akhirnya diambillah, dibawalah ke dalam kolam ko dalam parit ko nak maras sayang mereka manga dah teloteng heboh-heboh yo ndak tahu lalok dia spermi dan nabi ikan dan nabi tiba ke dalam parit itu dalam apa kolam ikan dicelupkan naik ko yang maras sayang marasai kira-kira mabuk dan mati lah mabuk pensannya kek kata gaya tikus itu mancik tu iya tu nak? Awak ngecek je kayaknya. Kan dibuat je lah. Kan dibuat juga lagi. Tak pandai pernah. Celupkan lagi. Celup diangkat. Kenapa kayak begitu? Jijik kita menengok perangainya. Begitulah nanti orang pasti di dalam neraka. Ingin keluar, dorong lagi ke dalam. Ingin keluar, ingin dorong lagi. Ayah ruju minha ma'idu fiha.
ingin keluar, zuqu azaban nar allazi kuntum bihi tukadzibun, rasakanlah yang kamu bohongi dulu. Hari ini kamu cakap begini, alasan begini, dalil begini, argumen begini, silakan. Al yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu. Mulut yang pandai argumentasi, berbagai dalil, berbagai cakap hari ini, besok afwahihim dijahit, dilem. Tak bisa cakap. Kalau kini bapak dan ibu, oh bansos begini-begini, oh yang namanya COVID begini-begini, bukan hari ini saja kayak begitu, sejak dulu. Makanya Allah lahirkan dalam firman-Nya, al-yauma nakhtimu ala afwahihim. Ada pada satu hari besok kalian tak bisa ngomong, tak bisa cakap. Tak bisa cakap. Wa tukallimuna aydihim. Kedua tangan kamu akan ngomong. Aydihim, yadun, jamaknya dari yadun. Yadaini, yadun. Kedua tangan itu akan ngomong, saya tanda tangan, saya yang mengambil, saya mematahkan, saya yang ini kan. Cobalah. Bukan mulut, bukan lidah yang cakap. Anggota badan. Wa tashhadu arjuluhum. Kedua kaki menjadi saksi. Pone ambo di bawah juga dia kada sekoti. Karena dipaku, karena duri kaki bawa di bawah melonjak-lonjak macam itu. Ndak amu nengok goyang orang-orang kini agak lain pula Pak, agak lain. Ikut 17 Agustus besok kok sempatlah Pak Wali Kota, sempat Bupati, sempat Pak Camat dibukanya itu apa namanya keyboard, band, organ. Kalau sempatlah besok Pak tengoklah besok gaya anak-anak kini goyang agak lain loh Pak. Kalau tiba lagu dangdut tu lain. Tangan kanannya nunjuk langit. Tangan kiri nunjuk bumi. Mata ia pejamkan, bibir bawah bergigi. Pandai loh seketik enggak. Harus contoh tu contoh, bukan berarti pengalaman enggak. Itu lagu dangdut. Kalau lagu rock, mau patah leher wak kau. Kalau Pak Imam tahlil santainya la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kalau enggak. Itu nak masuk sarugo doh coba. Itu ia akan menenangkan nanti, Masya Allah. Jadi bapak dan ibu yang terhormat, makanya afaman kana mu'minan kaman kana fasiqan, sama ke orang beriman dengan orang fasik, sama ke orang beramal ibadat, sama orang musajid, sama enggak orang yang cakapnya tidak. Falahum jannatul ma'wa, orang beriman amal yang soleh, rajin ke masjid, berzikir, silaturahim, nyantuni anak yatim dan tutur kata lunak lembut. Falahum jannatul ma'wa nuzulam bima kanu ya'malun. Surga disediakan oleh Allah. Mudah-mudahan kita yang hadir ini semua masuk surga. Amin. Bersanad, Bapak Ibu bersanad, belajar, berguru. Saya bersanad, saya berguru. Makanya satu orang guru itu nanti membawa santri atau membawa jemaahnya 60.000 jemaah. 60.000 membawa jemaah pula 40.000. InsyaAllah mudah-mudahan kita bukan yang ditunjuk, kita yang menunjuk nanti membawa jemaah lain. Amin. Kau macam kau anak-anak muda kau, Masya Allah. Kalau anak-anak muda kini luar biasa. Orang macam anak muda kini deh. Sumpah Pemuda, anak muda itu reformasi oleh anak muda itu. Sekarang coba, tak tahu makan tak makan segala macam, dan pokoknya kebatilan itu hancur. Anak muda siang malam. Itu perlu kita bapak dan ibu tu. Makanya ada orang menilai, memonten, tak sama Pak, tak sama. Ustaz, ambo kadang-kadang sakit hati dibilangnya Pak Ustaz. Bilangnya kami begini begitu Ustaz. Pengurus masjid dibilangnya begini Ustaz. Dibilang piti masjid awaknya membeli berubah Honda piti musajid kayaknya Ustaz. Pinjam mobil ada kata piti musajidnya Pak Ustaz. Atau batang tu manggang piti kurbannya Ustaz. Ala kecil lawak ambil dia Pak Ustaz. Macam-macam Pak. Itu makanya awak dalam masyarakat dia serba payah. Dan jadi camat awak salah, jadi RT salah, jadi RW salah, jurus pengurus masjid salah, jadi imam salah. Jadi imam jangan dibilang gampang Bapak dan Ibu. Jangan dibilang gampang. Kadang kalau bacaan imam panjang misalnya, salah aja ada orang. Salah ada orang.
Atau bacanya lele, salah juga. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Besok lalu tu Imam Lele tu ini. Kamano beda. Jadi RT salah. Tu tengok RT apa namanya tu? Dulu sanaknya lagi dapat bansos sadonya awan ada gagiannya dah ni. Ndak siko tu di kampung kami. Kalau siko merasa parah dari itu. Kayo awak curiga orang. Codi awak didadu domba oleh orang. Pintar kita diasut orang. Cantik kita cemburu orang. Apalagi buru awak caci di orang. Miskin awak dijual di orang. Itu boleh Ustaz. Mati awak senang orang. Kau jadi ustaz kecil-kecilan macam kau tak senang dah Pak. Kadang kami ingin makan sate jo bakso di tepi jalan tu. Tapi orang sebab dagu tu tengok. Tak malu dia. Yo tiap sore makan bakso situ awak tak boleh adanya. Apalagi kau sempat kami ustaz-ustaz kecil-kecilan macam kau babi nyelo biar daripada surang. Oh entahlah. Hancur. Ada tetangga ambo RT, indak RW, indak pengurus musaji, indak pengurus anak yatim, indak ketua pemuda, indak ketua sosial. Ndak ada, biasa aja Pak. 3 bininya ono je orangnya Pak. Padahal selero sama je awaknya. Ya itulah hidup. Maka Nabi Muhammad itu tidak lepas dari namanya cemooh, fitnah, adu domba. Hei Muhammad, antal kazi, ang pembohong. Hei Muhammad, antal sihir, ang ahli sihir. Macam-macam. Maka jangan hilangi amal ibadat awak karena kecemburuan. Jangan hilangkan amal ibadat awak karena sakit hati. Jangan. Haji sudah capek, umrah sudah capek, santuni anak yatim capek, mengeluarkan uang untuk infak, wakaf, sedekah dan kurban dah capek. Kadang-kadang hanya sakit hati, berantem. Jangan, hilang amal ibadat. Jangan. Makanya awak dalam masyarakat, dalam berjemaah, biarlah orang menghasut awak, asajan awak menghasut. Biarlah orang menggunjing awak, asajan awak menggunjing. Biarlah anjing menggigit awak, asajan awak menggigit. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Saro yasiru sirohan. Segeralah awak sadar, insaflah awak, taubatlah awak. Kalau selama awaknya tukang ponten, jangan. Sekarang buat amal ibadat. Lana a'maluna walakum a'malukum. Amalinyo lo awak lo. Akhir kau banyak makalah timbul pula. Menteri agama inyo mengucap pula agama sosial. Coba. Di Indonesia tidak diakui oleh ulama karena itu sesat sejak dulu di Iran dulu. Bukan tahun 1900, 1800 lagi dulu tu. Syiah sesat itu sejak dulunya sampai hari ini mengakuinya Nabi. Jadi bapak dan ibu istiqamah sajalah. Apa yang diajar adik guru awak dulu, apa yang diajar adik buya dan ustaz awak dulu, ibu-ibu majlis taklim sejak dulu, bertahan sajalah situ. Solat 5 waktu dengan baik, infak wakaf sedekah, ada rezeki tebarkan. Makin banyak bertanam, makin banyak menuai hasil. Tak pernah bertanam tentu tidak ada menuai hasil. Nah, bapak dan ibu, tak usah. Jangan kotori amal ibadat. Dan jangan tukang ponten, tu orang fasik. Kini kebanyakan orang musyrik banyak, orang munafik banyak, orang fasik banyak. Kadang-kadang sabantal jawab. Sabantal jawab Pak. Sakawan jawab. Teman-teman yang kawan, teman-teman yang lawan. Maka istiqomahlah beramal ibadat. Ulaika allazina ishtaraw ad-dhalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Allah lah diberi awak modal kasih sayang, perhatian, tawadu, qanaat, tasyakur, ridho dan lain-lain. Jangan ditukar dengan sombong, angku, congkak, iri hati, dengki, fitnah, adu domba. Itu yang membuat awak hancur. Awak laki-laki kau gagah yo, jangan sombong pula sampai mana awak gagah. Awak laki-laki kau gagah selagi badan sehat, anggota tubuh masih cukup, gigi masih elok. Esoklah tua tinggal gigi 2, disikocie, main sama cucu golak, kata cucu mak ngiri dang dah tua ni.
Abi ganteng awak. Tak selamanya. Ibu-ibu juga begitu cantik. Ya, beautiful. Kapan dulu waktu gadis. Pinggul masih nomor 24. Kini lah beranak. Jangan baca je lah. Lah berubah nomor 40. Lah coba-coba tak boleh aja lah Pak. Nak tu bini ambo, Pak bini ambo nak ngecek orang tau. Kalau nak percaya tak tahu lah makan baru ke pesantren tu. Bawa meter yang mau uji. Ambo rasa tak 40 mungkin 83. Jangan kotori amal ibadat awak yang ala susah. Apalagi yang pernah haji, capek awak di Musdalifah, capek awak di Arafah, capek awak di Mina, segala macam. Istiqomahlah beramal ibadat. Umrah sampai kini lah meniti ayat kau nak berangkit. Lah meniti awak ayat matos siang dan malam nak berangkit. Tapi apa boleh nak dikata? 10 Agustus besok dimulai buka. Awak boleh berangkit tapi suntiknya 3 lo suntik kopi. Yang kedua apa lah dia karantina lo tapi orang lain dulu sampai boleh hari. Barang sampai boleh hari tu do menginap di tempat orang baru pitinya tu. Baru konsumsinya apa lo kasi nanti pun sini tak lain apa lo kasi Masjidil Haram tak indah mungkin dia tawaf aja tu yang rukun aja sa'i salat tahallul atau pulanglah ke rumah tu ndak lebih salah sampai ke Masjidil Haram. Maka bapak dan ibu yang terhormat, tahankanlah amal ibadat yang ada tu dengan bagus. Pemuda remaja, tanam keimanan dan pertahankan iman yang kokoh. Sebab akhir zaman banyak cobaan dan ujian silih berganti. Banyak silih berganti. Apa nanti ajar di MDA dulu di guru-guru awak. Itu je lah layo doh, layo. Nak donan salah nan diajari guru atau makanya bapak dan ibu jangan ditukar kebaikan dengan kebencian. Kini awak Indonesia aku hancur-hancuran di itu tu Pak berkembang kebencian. Kena menghasut dihasut lo, kena salah dia salahkan pula, kena melapor dilaporkan pula. Islam tidak mengajarkan itu. Ya ayyuhallazina amanu dukhulu fis silmi kaffah ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. Hai orang beriman, masuklah kamu agama Islam secara keseluruhan. Maka dalam ayat lain, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kalian mati sebelum kamu benar-benar dalam Islam. Itu Bapak dan Ibu, kalau sudah kita li'ila kalimatillah, benar mempertahankan iman, mati bawa la ilaha illallah, surga tantangannya sepanjang la ma'asi, tidak pernah berbuat maksiat. Ustaz, kalau itu dibaca Ustaz, entahlah. Mabuk tu kepakaian ambo Ustaz. Baduto tu maliang tu gunjong tu main pedusi berzina tu jadi baca lah Ustaz. Tu lah ambo punya tu. Lah makan ada situ Ustaz. Tu baca wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Capeklah minta ampun kepada Allah. Ar-Rahman Ar-Rahim. Kalau Allah tidak pengampun, Allah tidak pengasih, Allah tidak penyayang, berarti hilang sifat kasih sayang pada Allah. Bukanlah Allah. Allah sangat sayang kepada hambanya, apalagi yang meneteskan air mata dengan berbuat salah. Tak ada nak berdosa. Ada banyak dosa dah. Tak ada tak berdosa dah. Dulu kan pernah semayang banyak tinggal dulu waktu muda-muda dulu mencari orang melakaki tu pulangnya lah menggarib enggak tapi ke sungai yang ambil uduk. Dulu kan sungai ambil uduk. Lah menggarib subuh endak jaga dah. Tu ambo dulu tu. Kalau apa-apa merasa lebih parah dari ambo ni. Yang iyo je yang indah. Jadi jangan anggap awak suci. Tak ada yang indah. Saya tu juga pernah dulu pergi macam-macam ke sungai nama tu dia apa tu. Tiba di pinggir kabun para orang ada buah limau, apa hompin apa. Nak limau ni jatuh putih-putihnya habis jatuh. So kalau sumpah jelak ho anak tu nya. Todong dia mau ba. Akan berdosa dah. Kalau apa-apa merasa ndak putih limau tu. Entah ayam orang sekandang habis. Dan sebagainya. Artinya innallaha ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linun. Sungguh Allah tahu apa yang pernah awak perbuat, baik yang nyata ataupun tersembunyi. Bagi Allah tidak ada satupun yang berselindung. Maka bapak dan ibu, orang yang baik itu khairum min khairin, bukan syarrum min syarrin. Orang yang baik elok bertambah elok, kalau buruk bertambah elok jadi elok. Bukan orang elok bertambah buruk. Akan nampak kau Pak.
Lebih parah syarrun min syarrin, buruk bertambah lo buruk. Jelas dah. Baik Bapak dan Ibu jemaah yang terhormat, tinggal 5 minit lebih kurang hisab pun mau masuk. Kalau ada nak bertanya 5 minit berarti satu grup A, regu B, regu C. Silakan kalau ada nak tanya. Ada? Bagus tak ada. Regu B? Bagus juga. Regu C? Bagus juga tak ada ya. Jadi Ibu Bapak jemaah yang terhormat, kalau ada orang konten memonten nilai menilai tidak sama, tidak sama. Kalau orang tu memonten kita gimana Ustaz? Ono aja lah. Sebab kalau kita balas nanti banyak amal ibadat yang capek-capek dulu hilang salahnya. Pemuda remaja lah ikut gotong royong, penitia Ramadan, penitia korban kemarin lah, yo keluar kampung masuk kampung mencari korban, balik lo cakap itu hilang pahala kecapekan waktu besok. Itu makanya Bapak Ibu kunci keikhlasan dalam bentuk beramal ibadat. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Apapun yang kita lakukan dalam beramal ibadat ikhlas lillahi ta'ala. Imam ikut tadi mana pun istilahnya kan, bagus bacaan tak bagus bacaan, panjang bacaan tak panjang bacaan, elok je lah. Tak suka dah awak Ustaz, itu situ panggil elok dengan bijak, dengan bijak. Terlalu panjang bang. Tapi kalau mohon maaf Pak Imam awak yang besar umur macam itu ayat yang pendek-pendek macam tadi je dehnya. Wa tuha, sabihis, wa tinin, alhaqum mutakasur, alam tarakai, cik-cik mereka ada surat lain. Dan panjang tu Pak, anak-anak kawan-kawan anak muda-muda kini, hafiznya ada 5 juz, 10 juz. Kalau tak sampai 3 halaman, lalunya rukuk leh. Awak dah menggigit dek menahannya lalu lah. Apalagi anak-anak muda kalau nyok kuliah, akan masuk kuliah. Hanya lalu leh, sarakaat baru orang lonceng akan masuk leh. Tu nak wakal leh. Ada tapi kami ada macam itu doh. Di rumah kan dalam merasa ada je cik-cik dah. Jadi Bapak dan Ibu, mari beramal ibadat sebagai badan sehat, akal kita sehat, dapat beramal ibadat. Mari kita kumpulkan amal ibadat sedikit demi sedikit. Yang baca Al-Quran mari, yang zikir mari, jamaah mari. Tak lama-lama solat itu 5 minit, 7 minit, 10 paling lama lah selesai. Demikian Bapak dan Ibu untuk maghrib menjelang isya ini. Kalau ada orang bilang nanti samakah orang fasik dengan beriman, samakah orang ke masjid dengan berwirid dengan tidak berwirid? La yastawun. Allah yang jawab tidak sama. Yang mana bedanya Ustaz? Ammal ladzina amanu wa amilus soleh. Orang beriman, beramal yang baik, bagus perbuatannya, falahum jannatul ma'wa, surga baginya. Wa ammal ladzina fasaqu, adapun orang tukang ponten, tukang nilai, tak ada amal ibadatnya, ma'wahumun nar, cik melompek jika dalam neraka terlepas. Macam mancik tadi, le tahu mancik tadi tak? Makin mulai. Jadi Bapak dan Ibu itu satu contoh iktibar. Mudah-mudahan apa yang kami suguhkan dan insya Allah termasuk. Demikian mudah-mudahan bermakna manfaat. Bila silap dan salah, mohon maaf. Mudah-mudahan kita dapat bertemu dan bersua kembali pada waktu dan gelombang yang tidak sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.